Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Bajak laut yang berlayar di dunia baru berpotensi untuk bertemu dengan Yonko. Tak sedikit pula dari mereka yang berpapasan dengan salah satu kekaisaran, maka akan memicu sebuah konflik. Bajak laut topi jerami bersama dengan aliansinya saat ini sedang dipersiapkan untuk berperang melawan Kekaisaran Kaido dan Keshogunan Orochi. Demi merebut kembali tanah Wano dari mereka, para aliansi ini dituntut untuk memperkuat pasukannya, dan Kiemon pernah mengatakan bahwa setidaknya diperlukan kurang lebih 5.000 pasukan. Jika mengandalkan pasukan yang ada saat ini, maka besar kemungkinan aliansi akan menerima kekalahan. Untuk itulah keterlibatan armada besar bajak laut topi jerami seharusnya sangat dibutuhkan. Mengingat jumlah mereka yang totalnya 5.600 dapat menutupi kekurangan pasukan di pihak aliansi. Nah, selain daripada armada besar SHP, apakah akan ada lagi keterlibatan dari pihak luar? Mengutip dari pernyataan Oda yang mengatakan bahwa perang Marineford akan terlihat lebih imut jika dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di Wano nanti, maka pernyataan tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada ekspektasi tinggi dari sebagian fans, di mana mau tidak mau Wano harus terlihat lebih menggelegar daripada Marineford. Entah itu dilihat dari jalan ceritanya atau dari sisi yang lain. Jika kita melihat dari jalan ceritanya, sampai sejauh ini kita sudah bisa membedakan di antara dua arc tersebut. Saat ini Wano mempunyai kedalaman isi cerita yang lebih kompleks daripada Marineford. Memasuki babak kedua, Oda kembali mengungkap fakta-fakta menarik dan misteri-misteri lain yang diimbangi dengan guyonan khas ala One Piece. Pun begitu dengan inspirasi yang diimplementasikan pada alur ceritanya. Kali ini Wano mengungguli semua arc yang sudah terbit sebelumnya. Ya, banyak sekali sejarah ataupun cerita legenda yang menjadi bahan untuk menggarap alur Wano. Dalam pembahasan kali ini, mari kita lebih fokus pada keterlibatan pihak-pihak lain di luar aliansi dan Kekaisaran Kaido bersama Keshogunan Orochi. Nah, melihat apa yang telah terjadi di Marineford dengan keterlibatan banyak pihak, maka wajar jika kita mempunyai ekspektasi tinggi pada pihak ketiga yang akan ikut meramaikan perang di Wano. Untuk saat ini kita baru diperlihatkan beberapa pihak, di antaranya pihak aliansi, Kaido dan Orochi, lalu ada bajak laut Big Mom, dan kemudian ada CP0. Meskipun nama terakhir hanya diperlihatkan sebentar saja. Setidaknya kita bisa berharap bahwa bajak laut Big Mom bukanlah kelompok terakhir yang dihadirkan di tanah Wano. Nah, kira-kira seandainya armada besar topi jerami dan pasukan revolusi ikut berperan mengisi alur Wano, apa pengaruh dan agenda yang akan mereka bawa? So, mari kita sedikit berimajinasi. Keterlibatan armada besar topi jerami di Wano. Melawan seorang Yonko sangat jauh berbeda dengan melawan seorang Shichibukai. Jelas ada jarak yang sangat jauh untuk membandingkannya. Meskipun ketika melawan Doflamingo dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak, namun hal itu bukanlah menjadi tolak ukur sebenarnya. Ya, karena sedari awal kehadiran kelompok lain di luar SHP sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Doflamingo sendiri dengan membuat sebuah turnamen. Artinya meskipun peran Bartolomeo dan yang lain ditiadakan, SHP akan tetap bergerak ke Dressrosa dan menjatuhkan Doflamingo. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Luffy selalu menghadapi Shichibukai dengan kelompok kecil. Tak ada banyak pihak luar yang terlibat di dalamnya. Nah, masalahnya saat ini, keberadaan masing-masing divisi armada besar SHP menyebar di berbagai tempat. Salah satu contohnya adalah Donsai dan Leo yang menghadiri Reverie. Tentu mereka mempunyai agendanya masing-masing di sana. Hanya ada satu alasan bagi armada besar SHP untuk hadir di Wano, yaitu dengan cara melihat Fever Card Luffy. Jika Fever Card tersebut menunjukkan adanya suatu bahaya terhadap diri Luffy, maka tanpa diperintah pun mereka pasti akan bergerak ke tanah para samurai. Seperti yang dikatakan oleh Luffy sendiri, bahwa ketika mereka mengalami suatu masalah, jangan ragu untuk meminta bantuan SHP. Dan sebaliknya apabila SHP sedang dihadapkan dengan situasi kritis, maka kehadiran armada besar sangat dibutuhkan untuk keluar dari situasi kritis tersebut. Nah, kali ini Yonko akan menjadi target selanjutnya. Maka dari itu mereka akan melawan armada-armada yang tergabung dalam sebuah kekaisaran itu sendiri yang jumlahnya di atas ribuan prajurit.
Jadi pengaruh kehadiran armada besar topi jerami jelas sangat besar. Selain daripada menutupi jumlah kekurangan pasukan, keberadaan mereka juga akan menjadi ajang pembuktian bagi Luffy sendiri terhadap dunia setelah menyelesaikan perang Wano. Ya, saya kira akan muncul sebuah berita besar yang menghebohkan semesta One Piece. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Luffy telah menerima gelar Kaisar kelima. Namun gelar tersebut belum mendapat pengakuan dari sebagian besar kelompok atau individu yang mempunyai pengaruh besar. Nah, seandainya Wano adalah tempat yang dipersiapkan untuk meruntuhkan salah satu kekaisaran, maka dari situlah Luffy akan menegaskan diri bahwa dia memang patut untuk disejajarkan dengan kaisar lainnya. Itulah salah satu pengaruh yang datang dari keterlibatan armada besar topi jerami. Segala aspek yang menjadi kriteria untuk bisa menyandang gelar Yonko sudah terpenuhi oleh Luffy. Mulai dari armada sampai dengan pembebasan wilayah atau penaklukan wilayah tertentu yang nantinya akan dengan sangat besar hati untuk tidak takut mengibarkan Jolly Roger topi jerami di wilayah tersebut. Meskipun pada akhirnya Luffy enggan untuk menerima gelar kaisar, namun hal tersebut tak bisa lepas dari pengakuan dunia. Ya, wajar jika Luffy tak ingin disebut sebagai kaisar, tapi dunia mempunyai pandangan lain terhadap dirinya. Karena gelar kaisar didapat bukan dengan cara penobatan, namun dengan sebuah pencapaian dan pengakuan. Keterlibatan pasukan revolusi di Wano. Sampai sejauh ini, peran pasukan revolusi memang dipersiapkan secara khusus untuk mengisi alur Reverie. Tapi apakah hanya karena itu lantas membuat pintu Wano tertutup bagi Revo Army? Saya pribadi masih tetap berharap adanya keterlibatan pasukan revolusi di tanah Wano. Bukannya tanpa alasan. Selama memasuki dunia baru, segala sesuatunya yang menghadirkan CP0, maka di situ akan ada peran bagi Revo Army. Saat di Marineford, pasukan revolusi diwakili beberapa anggotanya yang dipimpin oleh Ivankov. Di Wano ini mungkin keterlibatan mereka akan sedikit jauh lebih besar. Sama halnya dengan keikutsertaan mereka di Dressrosa dengan membawa agendanya sendiri. Ya, ada concern khusus dari pasukan revolusi terkait perannya di Wano. Kita kembali pada chapter 803, di mana saat Koala menginformasikan pada Dragon, ia menyinggung tentang senjata yang mengandung semacam baja langka. Lalu apa hubungan baja dengan Wano? Kita tahu di wilayah Udon terdapat area tambang. Para pekerja di sana mengalami romusa untuk menggali ataupun mengolah tambang-tambang tersebut menjadi sebuah senjata. Bagaimana jika seandainya baja langka yang dimaksudkan oleh Koala adalah hasil produksi dari Wano? Ingat, Kaido dan Doflamingo sebelumnya menjalin sebuah bisnis. Senjata dari baja yang ditemukan pasukan revolusi di Dressrosa bisa jadi asalnya memang dari tanah Wano. So, keterlibatan pasukan revolusi di Wano tak lepas dari hasil penyelidikan senjata ilegal yang mereka dapatkan di Dressrosa. Mengenai apakah mereka mencoba membantu aliansi untuk melawan Kaido, kita bisa melihatnya dari berbagai macam sudut pandang. Salah satunya misalnya ketika pihak aliansi mengalami gangguan dari bajak laut Big Mom ataupun pemerintah dunia yang diwakili oleh CP0 dan Angkatan Laut, maka di situ pintu masuk Revo Army untuk meramaikan perang di Wano. Sama saja ketika yang terjadi di Dressrosa, di mana saat Luffy akan diajar oleh Barges. Di situ Sabo muncul sebagai penengah duel antara Luffy melawan Doflamingo. Ya, sekali lagi Wano sedari awal memang diciptakan sebagai panggung pertunjukan bagi aliansi Luffy melawan kekaisaran Kaido bersama sekutunya. Nah, jika memang benar pasukan revolusi akan diberikan jatah meramaikan alur Wano, siapa kira-kira yang akan hadir di sana? Bukankah sebagian nama-nama besar Revo Army sudah dikirim ke Marijoa? Ya, benar Sabo dan beberapa komandan Revo Army sedang dibuat dilema terkait penyelamatan Kuma. Untuk menyelamatkan rekan mereka tentu saja bukan perkara yang mudah. Sabo harus merebut Kuma dari kaum naga langit yang dilindungi oleh CP0. Besar kemungkinan akan terjadi sebuah gesekan di antara mereka. Atau mungkin keterlibatan Angkatan Laut juga ikut masuk di dalamnya. Artinya akan memakan banyak waktu selama proses pembebasan Kuma. Inilah yang membuat kehadiran Sabo dan beberapa komandan Revo Army patut untuk dipertanyakan kembali. Tapi sekali lagi, Revo Army bukan hanya Sabo seorang, masih banyak pasukan-pasukan yang lain. Ketika Sabo disibukkan dengan agendanya di Marijoa, maka Dragon bisa memerintahkan komandan yang tak diikut sertakan di Reverie untuk bergerak ke tanah Wano.
Faktanya hanya beberapa komandan pasukan revolusi yang hadir menemani Sabo. Sementara itu Belo Betty dan Koala masih terlihat di kerajaan Kamabaka. So, setelah menyelesaikan urusannya di Marijoa, mungkin saja Sabo dan yang lain menyusul pasukan revolusi ke Wano. Mungkin juga bersama dengan Donsai dan Leo. Well, saya kira itulah pembahasan untuk hari ini. Mengenai apakah pemerintah dunia dan angkatan laut akan ikut ambil bagian juga dalam perang Wano, saya pribadi yakin bahwa mereka cepat atau lambat akan mengirim pasukannya ke sana. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!